Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bilandi Pasaribu dari kelompok 35 KKN ITERA 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama turunan alkana materi kimia kelas 12. Senyawa alkana memiliki beberapa turunan, diantaranya ada alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Nah, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dari senyawa turunan alkana tersebut? Nah, cara untuk mengidentifikasi turunan dari alkana adalah kita harus melihat dulu gugus fungsinya. Nah, untuk alkohol gugus fungsinya adalah OH, ether gugus fungsinya adalah O, aldehid gugus fungsinya adalah CHO, keton gugus fungsinya adalah CO, asam karboksilat gugus fungsinya adalah COOH, ester gugus fungsinya adalah COO, dan alkil halida atau haloalkana gugus fungsinya adalah X. Nah, untuk X ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, setelah mengidentifikasi gugus fungsi, lalu kita pilih rantai induk terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Ketiga, pastikan gugus fungsi mendapat nomor terkecil. 4. Tulis nama dimulai dari nama cabang, kemudian rantai induk. Yang kelima, cabang yang sejenis digabung. Dan yang keenam, penulisan cabang berbeda diurutkan menurut abjad. Kita masuk pada turunan alkana yang pertama, yaitu alkohol. Nah, alkohol ini memiliki gugus fungsi OH. Dalam penamaannya ditulis dahulu cabangnya, lalu diakhiri dengan nama alkanolnya sesuai jumlah rantai C terpanjang. Alkohol juga biasanya digunakan untuk pelarut organik atau desinfektan. Nah, di sini ada contoh rangkaian alkohol. Bagaimana kita mengetahui ini adalah rangkaian alkohol? Karena di sini ada gugus fungsi OH. Selanjutnya, setelah mengetahui gugus fungsinya, kita lihat rantai karbon atau rantai C terpanjang. Di sini rantai C terpanjang ada di sini. Karena ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu penomorannya yang mengandung gugus fungsi ini harus bernomor kecil. Jadi kita menghitungnya dari sini, dari kanan. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Setelah memberikan urutan, kita lihat cabangnya. Cabangnya ada di nomor 3. Di sini ya cabangnya. Nah, jadi penulisan namanya 3 karena cabangnya hanya ada 1 ini. Jadi 3 metil. Lalu kita lihat gugus fungsinya. Gugus fungsinya dari nomor 2 ya. 1, 2, 2. Karena ini merupakan senyawa alkohol dan dia memiliki 4 rantai C terpanjang, maka namanya butanol. Jadi penamaan dari rangkaian ini adalah 3 metil 2 butanol. Senyawa turunan alkana selanjutnya adalah ether. Ether memiliki gugus fungsi R, OR aksen, di mana R adalah alkoksi atau yang memiliki rantai C paling sedikit, dan R aksen adalah alkana dengan rantai C paling banyak. Nah, biasanya ether ini digunakan sebagai obat bius dan pelarut senyawa nonpolar. Contoh rangkaian ether ada di sini karena dia memiliki gugus fungsi O. Nah, selanjutnya kita harus menentukan dulu mana yang alkoksi dan mana yang alkana. Tadi kan alkoksi yang memiliki rantai C paling sedikit. Berarti dari sini ini gugus fungsinya. Kita lihat rantai yang paling sedikit ada di sini. Hanya 1 C-nya, karbonnya. Nah, lalu yang kita menentukan alkananya. Alkana itu yang mempunyai rantai C paling banyak. Itu di sini ada 3. Nah, lalu penamaannya kita lihat dari rantai C terpanjang. O ini ada di nomor 2. Jadi penamaannya 2
karena dia alkoksinya hanya ada satu cabang, jadi 2 metoksi, dan alkananya ada 3 cabang, jadi dia propana. Jadi nama rangkaian ini adalah 2 metoksi propana. Senyawa turunan alkana selanjutnya adalah aldehid. Aldehid ini memiliki gugus fungsi COH. Penamaannya hampir sama dengan alkohol tadi, hanya saja akhiran ananya kita menjadi anal. Nah, untuk aldehid ini biasanya digunakan untuk pembuatan formalin. Di sini ada contoh rangkaian dari aldehid. Kita bisa tahu ini aldehid karena ada COH yang berikatan. Nah, cara pertamanya kita cari dulu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya ada di sini karena dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, setelah mengetahui rantai terpanjang, penomoran kita mulai dari C yang berikatan dengan O ini harus nomor 1. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita lihat cabangnya ada di nomor berapa. Ini cabangnya, dia ada di nomor 3. Jadi penamaannya 3 karena cabangnya hanya ada 1, jadi 3 metil. Lalu kita lihat rangkaian terpanjangnya ada 4, karena 4 itu but, jadi butanal, karena ada analnya karena dia merupakan aldehid yang harus ditambahkan anal di akhirannya. Jadi nama senyawa ini adalah 3 metil butanal. Senyawa turunan alkana selanjutnya adalah keton. Keton memiliki gugus fungsi C dan O. Nah, untuk keton, akhiran ana diganti menjadi anon. Biasanya digunakan untuk membersihkan cat kuku dan melarutkan lilin serta plastik. Di sini ada contoh rangkaian keton. Seperti sebelumnya, untuk penamaannya kita identifikasi dulu. Di sini ada gugus fungsi C dan O. Berarti ini keton. Lalu kita lihat dari rangkaian karbon terpanjangnya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rangkaian terpanjangnya ada 6 ini ya. Nah, lalu untuk penomorannya kita lihat dari gugus fungsinya. Gugus fungsi ini harus memiliki nomor terkecil. Jadi penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kiri penomorannya. Nah, untuk penamaan rangkaian ini kita lihat cabangnya ada di nomor 2. Jadi 2 karena cabangnya hanya ada 1, namanya menjadi metil. Lalu kita lihat gugus fungsinya ada di nomor 3. Jadi 3 karena seluruh rangkaian ini ada 6, karena 6 itu heksa dan akhiran katanya harus diakhiri dengan anon, menjadi heksanon. Jadi penamaan dari senyawa, maksud saya penamaan dari rangkaian ini adalah 2 metil 3 heksanon. Senyawa turunan alkana selanjutnya adalah asam karboksilat. Asam karboksilat memiliki gugus fungsi COOH, di mana pada penamaannya pada awal kata harus diawali dengan asam dan diakhiri dengan anoat. Di sini ada contoh rangkaian asam karboksilat. Untuk penamaannya, yang pertama kita tambahkan kata asam di depannya, lalu kita identifikasi gugus fungsinya. Di sini gugus fungsinya ada COOH. Nah, jadi jelas ini asam karboksilat. Untuk C yang berikatan dengan OOH ini harus nomor 1. Nah, jadi penomorannya dari sini 1, 2, 3. Nah, lalu kita lihat cabangnya ada di nomor
2. Jadi 2 karena hanya ada satu cabang menjadi 2 metil, dan rangkaian C terpanjang ada 3, namanya menjadi propanoat karena akhirannya harus diakhiri dengan anoat. Jadi nama dari rangkaian ini adalah asam 2 metil propanoat. Senyawa turunan alkana selanjutnya adalah ester. Ester memiliki gugus fungsi COO yang berikatan dengan R dan R aksen. Untuk R aksen merupakan alkil dan R adalah alkanoatnya. Untuk membedakan R dan R aksen, R itu dia tidak berikatan dengan O, sedangkan R aksen dia berikatan dengan O. Nah, penamaannya dimulai dari gugus alkilnya, dilanjutkan dengan gugus alkanoatnya. Ester ini digunakan sebagai bahan baku mentega dan terdapat di buah. Contoh rangkaian ester bisa dilihat di sini. Untuk penamaannya, pertama-tama kita cari tahu gugus fungsinya dulu. Gugus fungsinya di sini C. C berikatan dengan O dan O. Nah, untuk menentukan R dan R aksennya seperti tadi, kita lihat yang berikatan dengan O ini pasti dia R aksen. R aksen merupakan alkil dan R merupakan alkanoatnya. Jadi penamaannya dari alkil dulu, karena alkilnya hanya ada satu, jadi metil, dan di sini tidak mempunyai cabang. Untuk alkanoatnya, jadi langsung saja ditulis propanoat. Jadi nama dari rangkaian ini adalah metil propanoat. Senyawa turunan alkana yang terakhir adalah haloalkana yang memiliki gugus fungsi X, di mana X ini adalah golongan halogen, yaitu fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Nah, halogen ini sebagai cabang, jadi dia bukan rantai utama. Di sini ada contoh rangkaian dari haloalkana. Untuk penamaannya, kita identifikasi dulu gugus fungsinya. Karena di sini gugus fungsinya adalah kloro, maka dapat dipastikan ini adalah haloalkana. Nah, lalu kita perhatikan rangkaian C terpanjangnya. Rangkaian C terpanjangnya ada di sini, ada 3, dan di sini. Karena ini sama-sama 3, kita pilih saja salah satu. Tapi untuk memudahkan, kita pilih saja yang ini, karena posisinya sudah sejajar. Nah, selanjutnya pada haloalkana, nama halogennya kita tuliskan terlebih dahulu. Karena ini gugus fungsinya ada di nomor 2, maka kita tuliskan 2. Karena gugus fungsinya kloro, maka namanya menjadi 2 kloro. Lalu kita lihat cabangnya. Cabangnya juga kebetulan ada di nomor 2 dan hanya memiliki satu cabang. Kita tuliskan 2 metil. Lalu karena ini memiliki rantai terpanjang 3, maka ditambahkan dengan propana. Jadi nama rangkaian ini adalah 2 kloro 2 metil propana. Sekian penjelasan mengenai materi turunan alkana. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima oleh teman-teman semua. Akhir kata dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.